satu rasa yang pasti akan dirasakan oleh manusia, bukan hari ini, bukan hanya ketika dia telah mati menghadap Allah, tapi rasa itu akan memuncak ketika kebenaran Allah nyata di depan mata. Rasa itu bukan rasa bahagia, rasa itu bukan rasa senang, tapi rasa itu adalah rasa penyesalan ketika hidup di atas permukaan dunia ini. Banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran bercerita bagaimana gambaran manusia yang pernah hidup di dunia ini, kemudian dia nanti akan menangis merintih memohon ampun kepada Allah. Dalam Al-Quran tidak sedikit ayat Allah ingatkan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, dan jikalau kalian melihat orang-orang yang berkubang bergelimang dosa, mereka menunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka berkata kepada Allah, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat surgamu ya Allah, kami telah melihat nerakamu ya Allah, wasami'na, kami dengarkan orang bahagia di dalam surgamu ya Allah, kami dengarkan orang-orang berteriak menangis di dalam nerakamu. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah, pulangkan kami ke bumi ya Rahman, na'mal salihah, kami akan beramal saleh, kami akan pergi salat berjamaah, kami akan hadir wirid pengajian, na'mal salihah, kami akan baca Al-Quran ya Allah, inna mukinun, karena sesungguhnya kami telah yakin ya Allah. Kejadian itu, peristiwa itu Allah ceritakan hari ini dalam Al-Quran. Allah ceritakan kepada kita supaya rasa itu jangan sampai terjadi kepada kita ketika pada hari itu tak ada lagi yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidup di dunia bukan kita menyesal, kita tidak akan menyesal jikalau kita mati besok pagi kita tak sempat membangun rumah yang megah. Manusia tidak akan menyesal ketika dia mati meninggal besok pagi dia tak mampu membeli kendaraan yang mewah, tak mampu dia membuat sesuatu yang megah, bangunan yang indah, dia tidak tinggalkan harta yang banyak. Bukan itu yang disesalkan oleh manusia ketika dia pernah merantau hidup di dunia ini. Namun penyesalan itu adalah penyesalan ketika hidup kita di dunia. Semasa di dunia kita sia-siakan kesempatan hidup, lalu di hadapan Allah kita memohon, meminta, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kembalikan kami ke bumi. Di dalam surat Al-Mulk, ketika orang-orang kafir, orang-orang yang bergelimang dosa, dicampakkan mereka ke dalam neraka, mereka masuk ke dalam neraka, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Ketika mereka telah masuk ke dalam neraka, penjaga neraka bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, apakah kalian semasa hidup di dunia tak ada yang memberikan peringatan, tak sampai kepada kalian undangan, tak ada suara azan yang sampai ke telinga kalian? Maka penduduk neraka hari itu berkata, qalu bala, mereka menjawab, bala, kepada kami sampai, qad ja'ana nadhir, kami sampai peringatan, peringatan itu sampai kepada kami, cuman kami yang lalai, kami yang tidak menyahut panggilan azan ke masjid, kami yang tidak mengindahkan seruan wirid pengajian. Maka penyesalan itu adalah penyesalan ketika di dunia panggilan azan dibiarkan berlalu begitu saja. Penyesalan itu akan bermuara ketika undangan wirid, seruan majelis taklim kita biarkan lewat begitu saja. Kita tidak akan menyesal, tidak menjadi orang yang kaya, tidak menjadi orang yang dihargai, tapi manusia akan menyesal ketika hidup di dunia
azan dia biarkan berlalu, dia tak pergi salat berjamaah. Seandainya hidup ini diulang, diputar, orang-orang yang telah meninggal dunia menghadap Allah, mereka ingin hidup ini diulang, mereka ingin tidak akan melewatkan kesempatan ini sedikit pun, karena mereka telah yakin hari ini dihadapkan kepada mereka, setiap saat dihadapkan neraka, setiap saat dilihatkan surga. Namun puncak penyesalan itu adalah ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu tak lagi berguna harta. Yauma la yanfa'u mal, harta kalian yang banyak semasa di dunia, yaumala, tak bisa memberikan manfaat, tak bisa menolong. Wala banun, anak-anak kalian yang banyak, keluarga kalian yang berkembang, anak cucu cicit kalian yang luar biasa banyaknya, hari itu tak bisa menolong kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung kalian tak peduli dengan kalian pada hari itu. Wa ummihi wa abi, jangankan ibu tiri, ibu kandung pun tak bisa menolong kita. Wa abi, ayah kandung tak peduli dengan kita pada hari itu. Wa sahibatihi, suami tak peduli kepada istri, istri tak peduli kepada suami. Wa bani, anak-anak kita, mereka tak akan peduli dengan kita. 5 orang ketika di dunia kita sayang kepada mereka, kita rindu dengan mereka, menangis keluar air mata karena mereka sakit, karena mereka meninggal dunia, tapi kelima-limanya pada hari itu tak bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang akan menolong? Amal yang pernah kita lakukan semasa hidup di dunia ini. Pergi ke masjid, itulah yang akan menolong kita. Pahala salat berjamaah, pahala wirid pengajian, itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini masjid dibangun, manusia berlomba membangun masjid, tapi masjid sunyi dari jamaah. Betapa banyak masjid mereka bangun, kubahnya menjulang sampai ke langit, tapi masjid-masjid hari ini jauh dari kemakmuran. Manusia hari ini membiarkan panggilan yang paling hebat itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada panggilan yang lebih mulia, yang lebih bernilai ketimbang panggilan suara azan yang berkumandang di masjid. Tapi kita hari ini sibuk hanya mendulikan, hanya menyahut panggilan manusia, undangan taman surga. Yang paling hebat adalah undangan majelis ilmu. Manusia hari ini sibuk refreshing, mencari hiburan. Mereka datang ke sana ke sini, mereka hias rumah mereka dengan taman, karena mereka ingin rumahnya seperti taman harum semerbak. Tapi mereka lupa bahwa ada taman surga di negeri ini. Di mana dia? Di dalam masjid. Ketika majelis ilmu, ketika wirid pengajian kalian lakukan, kalian hadir datang ke masjid, maka sesungguhnya kalian telah datang menjemput ya taman surga, kebahagiaannya yang luar biasa, langkah kaki ayun tangan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di dunia hari ini adalah untuk beramal, sementara hidup di akhirat adalah untuk pembalasan. Siapa yang main-main pada kehidupan hari ini, dia dipastikan akan menyesal pada kehidupan yang akan datang di akhirat. Hidup itu hanya ada 2 pilihan. Kalau tidak masuk surga, maka kita dijamin pasti akan masuk neraka. Sebelum masa itu datang, sebelum nyawa ini keluar dari tubuh, sebelum napas ini berhenti, sebelum jantung berhenti memompahkan darah, maka manfaatkan, isilah sisa-sisa umur untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita hidup, kesehatan yang diberikan Allah, datanglah salat berjamaah ke masjid 5 waktu sehari semalam. Allah minta kepada kita 5 kali, padahal nikmat yang diterima bukan 5, bukan 50, bukan 500, bukan 5.000. Nikmat yang diterima siang dan malam la tuhsuha, kita tak bisa menghitungnya, tapi kita masih enggan untuk datang ke masjid, ke rumah Allah 5 waktu sehari semalam. Kebahagiaan tidak akan datang lewat harta, kebahagiaan tidak akan dapat lewat pangkat jabatan, rumah yang besar. Kebahagiaan itu datang
karena kita pergi ke masjid, hadir wirid pengajian, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang pergi ke masjid menghadiri wirid pengajian, dia sesungguhnya akan diberikan ketenangan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kehidupan yang singkat ini akan menggiring kita supaya kita hendaknya selamat dari dunia sampai akhirat, dan jangan termasuk kita orang-orang yang akan menyesal ketika hari itu penyesalan tak lagi bermakna. Penyesalan ibaratnya nasi sudah menjadi bubur.